Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan pada saat ini adalah tidak ada tempat bagi mereka. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 4 sampai ke 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara sekalian, proses persalinan adalah suatu hal yang sangat perlu persiapan yang sangat matang. Banyak hal yang dilakukan supaya persalinan boleh berjalan dengan baik. Misalnya memilih dokter yang berpengalaman, yang terpercaya, ataupun rumah sakit yang memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai. Juga mempersiapkan tempat untuk ibu dan anak pada proses persalinan. Semua hal dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dilakukan semuanya untuk keamanan dan kenyamanan bagi ibu dan bayi yang baru lahir. Akan tetapi, hal ini sangat berbeda dengan yang kita sudah baca tadi. Tempat persalinan dari Maria tidak seperti yang diharapkan oleh keluarga-keluarga pada umumnya. Di mana kita lihat Yesus dibaringkan di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Penafsir mengatakan kata penginapan itu semacam ruang tamu dalam sebuah rumah gitu ya pada zaman itu. Namun pada saat itu ruang tamu semua full karena banyak orang yang datang dari luar kota untuk pulang kampung untuk melakukan sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Ada banyak penafsiran mengenai hal tersebut. Akan tetapi yang saya ingin kita fokus adalah bagaimana melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa Kristus lahir di tempat yang tidak layak. Tidak ada yang memberi tempat yang sepantasnya sebagaimana seorang manusia lahir. Bukan hanya masalah keamanan bagi bayinya, tapi masalah juga derajat sebagai manusia di tengah masyarakat. Apakah pantas manusia lahir di palungan? Apalagi kita tahu ini adalah Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, yang seharusnya disembah oleh seluruh umat manusia. Mengapakah tidak ada tempat bagi dia? Di sini kita bisa melihat gambaran bahwa Kristus datang kepada manusia, namun manusia menolaknya. Tuhan mencari manusia, tapi manusia sendiri tidak menerimanya. Manusia lebih mementingkan hal-hal duniawi yang mungkin pada saat ini lebih memberikan kesenangan di dalam kehidupan. Dan sampai saat ini menjadi perenungan bagi kita semua. Adakah Kristus mendapatkan tempat dalam kehidupan kita? Ataukah kita sibuk mengejar segala harapan impian kita atau mencari kepuasan dalam hiburan-hiburan di dunia ini? Oleh sebab itu marilah sekali lagi kita bertanya bagi diri kita sendiri, apakah Kristus mendapatkan tempat di dalam hidup kita? Ataukah perayaan Natal hanyakah rutinitas setiap tahun? Natal dilihat sebagai tanda untuk bersenang-senang, berbelanja sepuasnya, dan justru kita melupakan makna sejati dari kelahiran Kristus. Kristus lahir untuk menyelamatkan manusia. Ia rindu melepaskan kita dari jeratan dosa. Dan ini hanya akan kita rasakan jika Kristus mendapat tempat yang utama dalam kehidupan kita. Dia menjadi raja berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita hidup bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan pribadi, kenikmatan duniawi, tapi kita mau hidup seturut pimpinan Tuhan. Marilah sekali lagi di momen Natal ini kita mengintrospeksi setiap diri kita. Kita menempatkan Kristus yang utama dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami sukacita setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kita boleh merasakan kebahagiaan karena kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami betapa kami begitu lemah, sering tergoda akan hal-hal dunia ini sehingga kami sering melupakan Engkau Tuhan. Kami tidak menempatkan Engkau menjadi yang utama dalam kehidupan kami, namun kami lebih memilih hal-hal duniawi yang memberikan kesenangan sementara dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Tuhan sendiri yang mengerti setiap hati kami, karena Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami semua Tuhan, boleh senantiasa memprioritaskan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa tunduk akan pimpinan-Mu Tuhan. Karena kami percaya pimpinan-Mu adalah pimpinan yang penuh dengan kebenaran Tuhan, yang berikan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena firman Tuhan senantiasa boleh termeterai dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Terpuja nama Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus